Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mesar Andani dengan NIM 2024050103026. Kali ini saya akan men-sharing beberapa materi terkait akuntansi manajemen. Pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengembalian, keputusan, dan penilaian kerja dalam organisasi. Peran akuntansi manajemen yaitu menyediakan informasi, membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang dan jangka pendek, evaluasi kinerja dan pengendalian, mendukung pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Kemudian, tantangan akuntansi manajemen. Tantangan akuntansi manajemen terdiri 6 bagian. Yang pertama, perubahan teknologi, kedua, pengelolaan data, ketiga, perubahan regulasi, keempat, penyusutan teknologi, kelima, kepemilikan intelektual, dan keenam, kompleksitas globalisasi. Kemudian materi berikutnya yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan, misalnya produksi barang dan jasa. Objek biaya adalah item atau aktivitas yang biayanya diukur dan dikumpulkan. Kemudian contoh biaya langsung yang didefinisikan, yaitu produk, proyek, departemen, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung. Contoh biaya tidak langsung yaitu listrik pabrik, perawatan mesin, dan gaji supervisor produksi, gaji manajemen, biaya kantor pusat, iklan yang tidak spesifik untuk satu produk, cost volume and profit atau CVP, dan perencanaan laba. Analisis cost volume profit merupakan metode untuk memahami pengaruh perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap laba perusahaan. Analisis ini tidak hanya berhenti pada titik impas, melainkan juga digunakan untuk merencanakan laba yang diinginkan. Menurut Hansen dan Mowen, CVP menjadi alat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena memuat informasi biaya, harga, kuantitas, serta keterkaitan keduanya dalam menghasilkan laba. Unsur-unsur CVP yaitu yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah-ubah dalam kisaran relevan meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Kemudian yang kedua, biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Biaya variabel per unit dianggap konstan sehingga volume meningkat 2 kali lipat, maka total biaya variabel meningkat 2 kali lipat. Kemudian yang ketiga yaitu volume penjualan atau tingkat aktivitas. Volume penjualan menunjukkan jumlah unit barang atau jasa yang akan terjual dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi volume penjualan, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh, tetapi di sisi lain total biaya variabel yang ditanggung perusahaan juga meningkat. Kemudian yang keempat yaitu harga jual per unit. Harga jumlah per unit adalah jumlah yang dibebankan perusahaan kepada konsumen untuk setiap unit produk atau jasa yang dijual. Kemudian yang kelima yaitu margin kontribusi, yaitu adalah selisih antara pendapatan penjualan dan total biaya variabel. Margin kontribusi menunjukkan kontribusi dari setiap penjualan untuk menutupi biaya tetap. Materi keempat yaitu membahas perencanaan laba untuk multi product entity. Perencanaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan. Adapun faktor internal yaitu struktur biaya produksi, yaitu biaya tetap, sewa gaji, dan depresiasi. Kemudian biaya variabel, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan listrik produksi. Adapun faktor eksternal yaitu permintaan pasar
pasar. Kemudian manfaat perencanaan laba multiproduk bagi keputusan manajemen, yaitu mengoptimalisasi kombinasi produk maksimal. Kemudian yang kedua, penentuan titik impas dan target laba realistis. Ketiga, peningkatan efisiensi biaya. Keempat, strategi harga dan promosi yang lebih baik. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan alokasi kapasitas produksi. Dan yang keenam, pengendalian risiko dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Dan yang ketujuh, pengukuran kinerja dan evaluasi keputusan manajerial. Materi kelima yaitu membahas tentang analisis perilaku biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa demi mencapai tujuan tertentu. Adapun klasifikasi biaya yaitu biaya dilakukan untuk memudahkan manajemen dalam mengelola dan mengambil keputusan. Klasifikasi biaya juga terbagi dua bagian, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Materi terakhir yaitu membahas analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengambilan keputusan jangka pendek marketing merupakan serangkaian langkah yang dimulai organisasi dalam rangka mencapai tujuan pemasaran yang dapat dicapai dalam periode waktu singkat. Adapun tujuannya yaitu memperoleh pilihan terbaik di antara alternatif pilihan yang ada. Dalam aspek marketing difokuskan untuk menarik minat konsumen secara cepat, meningkatkan volume penjualan, memaksimalkan keuntungan, sementara dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Adapun langkah-langkahnya yaitu menyadari adanya permasalahan, menentukan alternatif untuk memecahkan masalah, menilai dampak terhadap tujuan perusahaan, memilih alternatif yang paling diuntungkan. Adapun manfaatnya yaitu untuk memilih alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada dengan tujuan yang bersifat jangka pendek atau sasaran yang bersifat antara, bukan sasaran untuk yang sebenarnya. Materi terakhir yaitu membahas analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Pengambilan keputusan jangka pendek marketing merupakan serangkaian langkah yang dimulai organisasi dalam rangka mencapai tujuan pemasaran yang dapat dicapai dalam periode waktu singkat. Adapun tujuannya yaitu memperoleh pilihan terbaik di antara alternatif pilihan yang ada. Dalam aspek marketing difokuskan untuk menarik minat konsumen secara cepat, meningkatkan volume penjualan, memaksimalkan keuntungan, sementara dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Adapun langkah-langkahnya yaitu menyadari adanya permasalahan, menentukan alternatif untuk memecahkan masalah, menilai dampak terhadap tujuan perusahaan, memilih alternatif yang paling diuntungkan. Adapun manfaatnya yaitu untuk memilih alternatif yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada dengan tujuan yang bersifat jangka pendek atau sasaran yang bersifat antara, bukan sasaran untuk yang sebenarnya.